Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Dan langsung aja, ini dia Samsung Galaxy Watch 8. Dari sekian banyak Samsung Galaxy Watch yang pernah saya cobain, mungkin saya bisa bilang ini adalah yang paling nyaman. Kedengarannya kayak agak lebay ya. Kok bisa sih watch yang bisa dibilang basic ya, entry levelnya Samsung, saya bilang paling nyaman. Apalagi sebelumnya kan saya pakai Watch Ultra yang secara tier perangkat itu kan jauh di atas atau flagship. Yang ini ya bisa dibilang entry level lah. Masa dia bisa ngalahin flagship? Nah, saya bakal coba jelasin di video kali ini apa aja yang saya suka dan apa aja yang saya kurang suka dari Samsung Galaxy Watch 8. Spoiler ya, saya bisa bilang kalau sejak ada si Galaxy Watch 8 ini, saya jadi lebih sering pakai ini dibandingkan pakai yang Ultra. Oke, jadi hal pertama yang perlu saya bahas dari Samsung Galaxy Watch 8 itu adalah soal kenyamanan. Ini adalah satu poin yang cukup ditekankan Samsung waktu mereka ngeluncurin, dan setelah pakai saya pun setuju kalau Galaxy Watch 8 ini menjadi smartwatch Samsung yang enak banget buat dipakai. Perangkatnya itu ringan dan nggak berat sama sekali, bahkan kalau ditimbang itu cuman nggak sampai 50 gram dengan strapnya. Kalau dicopot malah cuman 30 gram doang. Tapi ya namanya pakai jam kan pasti pakai strap dong, nggak mungkin jamnya doang. Ini beda signifikan banget ya dari Watch Ultra yang tanpa strap aja itu udah 60 gram sendiri. Kalau buat saya yang sebelumnya pakai Galaxy Watch Ultra, ini tuh berasa banget bedanya. Lebih nyaman dipakai sehari-hari saat aktivitas, olahraga, atau enggak nyamannya dapet. Habis itu, ini juga tentunya enak banget dipakai saat tidur, sesuatu yang tidak nyaman saya lakukan ketika pakai Galaxy Watch Ultra. Apalagi sejak beberapa bulan yang lalu Galaxy Ring saya hilang ya. Kan sempat putus tuh ya, saya nggak ada alternatif. Nah, dengan ada Galaxy Watch 8 ini, sleep tracking saya jadi lanjut konsisten lagi seperti sebelum-sebelumnya. Nah, selain dari segi bobot, hal lain yang bisa bikin nyaman juga dari si Galaxy Watch 8 ini adalah redesign-nya menjadi lebih tipis. Ini dikatakan Samsung sebagai Galaxy Watch mereka yang paling tipis, yang udah 11% lebih tipis dari versi sebelumnya. Di bagian sensor atau di bagian belakang jam, ini sekarang dibuat nggak terlalu menonjol, jadi pas dipakai, yaitu berasanya lebih natural seperti nggak ada apa-apa. Di website ada ilustrasi yang cukup bagus dari Samsung dan cukup menunjukkan bagaimana yang baru ini emang dibuat lebih tipis. Tapi meskipun ini perangkat lebih tipis, dari segi build quality sama sekali nggak dikurang-kurangin sama Samsung. Materialnya pakai armor aluminium, sedangkan untuk kaca bagian depannya yang di layar ini menggunakan sapphire ya. Jadi udah premium, kuat, dan tahan goresan. Jadi udah aman banget. Jadi nggak usah mikir lagi kalau layarnya mesti pakai screen protector dan segala macamnya. Layar ini juga udah bagus banget karena udah pakai Super AMOLED dengan kecerahan yang up to 3000 nits. Jadi dipakai outdoor, siang-siang misalnya olahraga gitu ya, ada matahari, aman banget, tetap bakal kelihatan. Terus untuk sertifikasi, ya ini tetap ada di IP68, IP68 dan 5ATM. Jadi untuk kena air saat pemakaian harian kayak kehujanan, mungkin ya kebanjiran, mau dibawa mandi, aman banget. Dipakai olahraga juga pastinya oke, mulai dari keringetan pas lari atau mau dibawa berenang sekalian aman-aman aja selama itu bukan di air asin. Nah, jadi beda sama Galaxy Watch Ultra yang sudah bisa lah karena air asin sedikit. Oh, yang ngomongin soal desain, Samsung juga mau ngeganti nih di Galaxy Watch 8. Sekarang bahasa desainnya seperti dibuat Samsung kayak versi yang Ultra. Bulat di tengah, terus dibingkai dengan pinggiran yang sedikit mengotak, jadi nggak ngotak-kotak banget ya. Suka atau nggak suka itu selera banget sih, tapi kalau saya masuk ke bagian yang suka. Palingan yang perlu diperhatikan adalah tambahan desain yang ada. Kotaknya di luar ini bikin jamnya jadi kelihatan lebih besar. Di awal saya sempat bimbang tuh mau pakai yang 40 atau yang 44 nih buat si Galaxy Watch 8. Akhirnya saya pilih yang 40 aja. Dan seperti yang bisa dilihat sini, 40 mm aja itu agak kelihatan gede di sini. Nah, hal berikutnya lagi nih yang perlu diperhatikan dari Galaxy Watch 8 adalah segi strap atau talinya. Jadi, mulai seri terbaru ini Samsung mengganti jenis konektor di smartwatch mereka. Jadi buat yang mungkin udah sempat punya koleksi ya strap-strap dari Galaxy Watch sebelumnya, kalau beli Galaxy Watch 8 ya udah nggak bisa dipakai lagi. Disayangkan sih ya, karena emang harus beli baru lagi, mulai dari nol lagi. Cuma kalau emang buat user yang bener-bener baru beli sih harusnya nggak ngaruh, tapi buat yang udah lama, udah punya banyak stok strap-strap mungkin udah yang bagus, limited edition segala macem, jadi nggak bisa dipakai. Nah, sekarang lanjut kita ngomongin soal fitur yang ada di Galaxy Watch 8. Nah, ini udah ada cukup banyak yang baru, dan kontribusi utama itu sebenarnya dari segi sensor baru yang dipakai serta versi software yang lebih update. Nah, sebelum
update ke fitur-fitur yang baru itu sih ya. Kalau untuk fitur yang standar kayak misalnya untuk terima telepon ya, untuk balas chat segala macem, itu masih bisa dilakukan langsung di jamnya sendiri. Terima WhatsApp call juga bisa, nggak ada masalah. Telepon seluler nggak masalah. Balas chat WhatsApp juga lancar-lancar aja. Nah, untuk segi software nih yang tadi saya sempat omongin ya sebelumnya, di sini kelihatan cukup signifikan karena Galaxy Watch 8 ini sudah menggunakan One UI 8 ya. Watch Ultra saya aja ini masih One UI 6. Kayak kelihatan jauh banget, beda dua seri, satu One UI 6, satunya One UI 8. Jadi semoga nih Watch Ultra bakal cepat update sama Samsung. Di seri yang lebih baru ini, ada beberapa perubahan atau fitur baru yang dikasih sama Samsung. Buat yang suka lari atau baru mulai lari, ada yang namanya fitur Running Coach. Fitur ini semacam program yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan lari kalian. Jadi dari yang pemula sampai advance itu bisa pakai. Kalau saya di sini pakai angle yang sangat pemula ya. Jadi pas pertama kali saya cobain Running Coach, dia tuh kan ada bakal dites lari secepat mungkin, sejauh mungkin dalam waktu 15 menit. Setelahnya data kita tuh bakal dianalisa dan kemudian dikasih peringkat. Nah ini data saya pas pertama kali ikut tesnya si Running Coach ya. Berantakan, pasti pace-nya nggak kenceng, heart rate-nya tinggi banget, VO max-nya juga nggak bagus, matrix lainnya juga ya nggak oke lah, bisa langsung lihat. Nah bisa ditebak, saya dapat rank 1 alias paling bawah ya, paling pemula. Baru deh nanti kita dikasih tuh menu-menu latihan yang bisa kita ikutin dan ujung-ujungnya nanti bakal ada tes untuk lihat apakah ada peningkatan atau enggak kita buat naik ke ranking selanjutnya. Selain lari, olahraga lain juga masih banyak nih yang bisa dipakai di Galaxy Watch 8. Tinggal kita lihat menunya aja dan pilih-pilih. Tapi ya buat sebagian orang nih, sayangnya untuk sekarang dari sekian banyak pilihan olahraga yang disediakan, olahraga paling eksis di Indonesia pedal, nah belum ada di sini, jadi kayak belum dianggap kali sama Samsung ya. Kalau saya sih alternatifnya bisa dipakai berenang dan datanya masih oke sekali, plus ada fitur auto detect. Jadi kali aja saya langsung nyemplung, lupa aktifin trackingnya, nah ini juga tetap bisa dapat datanya. Nah kalau dibandingin sama Watch Ultra, ya yang beda di Galaxy Watch 8 ini adalah tidak ada mode multisport, ya kayak untuk triathlon, nah ini nggak ada. Cuma balik lagi, Watch Ultra kan peruntukannya lebih serius dibandingkan Watch 8 ini. Selain pengukuran dari segi olahraga, hal lain juga penting banget dari si Galaxy Watch 8 sudah pasti adalah pengukuran aktivitas dan kesehatan. Di Galaxy Watch 8 ini nggak cuma ada ya untuk step, tidur dan segala macam, tapi dia sekarang ada yang baru namanya vascular load. Jadi simpelnya adalah kayak ngasih data soal beban kerja yang harus ditanggung jantung kita saat memompa darah melalui seluruh pembuluh darah. Wow, kayak kompleks sekali, tapi ya itu dia ada di sini fiturnya. Kemudian fitur berikutnya juga ada yang namanya antioksidan index. Nah ini bisa dipakai kita dengan cara mencet sensornya di bagian belakang pakai jempol begini. Fungsi ini untuk mengukur kadar antioksidan yang ada di dalam badan kita. Nah ini sangat dipengaruhi oleh pola makan. Jadi kalau kalian rajin makan sayur, makan buah, ya hidup sehat, hasilnya harusnya bakal oke. Contoh kayak teman saya, dia bakal dapat di level tengah, level yang oke lah. Nah kalau saya yang berantakan ini pola hidupnya, nah masih dapat di level yang nggak bagus seperti yang bisa dilihat sekarang. Terakhir, ya tentu kita nggak bisa melewatkan soal pengukuran tidur. Nah ini sih sebenarnya nggak banyak-banyak berubah ya, masih sama seperti sebelumnya, termasuk data-data dan fitur sleep coachingnya yang masih sangat bisa dilihat data-data. Jadi masih komplit segala macam yang kalian butuhkan dari tidur kalian. Kalau kalian pengen tahu seberapa bagus kualitas segala macam, bisa langsung lihat datanya. Nah, semua fitur-fitur baru yang barusan saya sebutin ini ya, semua bisa dipakai di Galaxy Watch 8 series, termasuk yang klasik juga ya. Jadi kan ada Watch 8 ya, ada 4044 sama ada Watch 8 Classic. Kalau untuk seri watch yang udah duluan rilis kayak Watch Ultra saya itu kan saat ini emang belum bisa. Jadi masih harus menunggu update dulu nih, baru kita bisa lihat nanti fitur baru ini bakal diturunin apa enggak sama Samsung. Harusnya sih diturunin ya, apalagi untuk Watch Ultra yang bisa dibilang adalah jam flagship Samsung saat ini. Habis itu ada juga nih satu fitur yang cukup spesial dari Galaxy Watch 8, yaitu sekarang dia sudah bisa pakai Gemini langsung di jamnya. Jadi bukan di smartphone aja, tapi jam ini sudah bisa mengakses Gemini. Jadi kita tinggal tekan nih tombol yang di atas, nanti dia bakal langsung muncul. Ask Gemini, kita bisa tinggal ngomong, pengen nanya apa, segala macam, nanti bakal langsung dijawab juga langsung di smartwatch-nya. Ini mungkin berguna sih ya buat yang suka pakai Gemini, tapi males ngeluarin handphonenya, nah tinggal pakai di sini bisa gampang banget. Tapi kalau saya sebenarnya masih tetap pilih ya udahlah buka di handphone aja gitu. Tapi buat porsi sebagai orang lain mungkin fitur begini bakal berguna juga. Sebelum closing, nah ini juga satu bagian yang pasti bakal ditanyain gimana tentang baterainya.
Oke, jadi di sini posisi saya adalah nggak pernah pakai Galaxy Watch 7, Watch 7 nggak pernah pakai, Watch 6 nggak pakai yang basic juga karena waktu itu pakainya yang klasik ya, jadi nggak tahu gimana. Tapi kalau untuk yang Galaxy Watch 8 dengan semua fitur-fitur saya nyalain dari full charge tanpa always on display, itu saya bisa dapat sekitar 1,5 hari maksimal. Sedangkan kalau dengan always on display itu maksimalnya 1 hari. Untuk pemakaian harian ya oke, meskipun agar lebih aman nggak kehabisan, kita harus tetap ngecas ya tiap harinya. Mungkin kalau sore itu ngecas supaya pas sampai rumah atau di jalan itu nggak kehabisan. Tapi tetap kalau buat saya, misal buat traveling atau pergi yang lama sih kayak bakal tetap balik ke Ultra, karena Ultra baterainya jauh lebih awet ya, bisa sampai 4 hari dalam 1 kali charge dibanding ini yang mungkin ya 1 hari saya harus ngecas ya supaya baterainya nggak habis. Jadi overall kalau kamu adalah user Galaxy Watch dan udah lama banget nih nggak upgrade, ya Galaxy Watch ini adalah satu produk yang bisa kalian coba. Enak banget jamnya, asli enak banget, nyaman banget, fungsinya juga cakep. Sampai-sampai setelah saya punya ini, saya tuh lebih sering pakai dia dibandingkan versi yang Ultra ya, kecuali mungkin saya lagi traveling segala macam. Kekurangan dari produk ini sih palingan baterainya yang masih seharian aja ya, belum bisa lebih lama. Terus ya dari segi konektivitas juga dia hanya bisa terhubung dengan smartphone Samsung doang. Jadi kalau kalian bukan user HP Samsung ya bye-bye, nggak bisa dipakai gitu. Kalau kalian maunya jam yang lebih simple, kecil, ringan banget, yang nyaman dibawa-bawa apalagi dipakai tidur, nah ini Watch 8 menurut saya udah sangat memadai. Jadi bener-bener balik ke preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing ya. Kalau cocoknya jam gede, saya sangat rekomendasi Ultra. Kalau yang kecil, ringan, Watch 8 aja. Oke, jadi itu dia sedikit review saya yang mungkin tidak singkat-singkat amat tentang Samsung Galaxy Watch 8. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.